Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Bapak doakan semoga kalian semua sehat walafiat. Pada pertemuan pertama ini untuk mata pelajaran IPA, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia diawali dengan pertumbuhan, ada selepin materi perbaikan, kemudian reproduksi atau perkembangbiakan. Anak-anak bisa memahami dan bisa membaca tentang pertumbuhan pada manusia, ya, pada makhluk hidup. Kemudian perbaikan itu dalam tingkat sel atau jaringan. Kemudian reproduksi, perkembangbiakan, diawali dengan pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Saya ulangi, pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Pada pembelahan sel secara mitosis itu akan dibagi menjadi beberapa fase, ada 4 fase. Anak-anak tolong dilihat ya di LKS-nya di halaman 3, ada fase profase, fase metafase, fase anafase, dan fase telofase. Nah, proses-proses ini merupakan tahapan-tahapan pembelahan selnya, pembelahan sel perkembangbiakan, sistem pada perkembangbiakan pada manusia. Silakan diperhatikan pengertiannya. Kemudian kamu amati proses pembelahan selnya. Pada pembelahan meiosis dibagi menjadi 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1, saya ulangi, meiosis 1 dan meiosis 2. Pada intinya proses pembelahannya hampir sama pada proses mitosis. Hampir sama. Ada proses profase, kemudian metafase, anafase, dan telofase, tapi dibagi menjadi 2 karena pada pembelahan meiosis ini menghasilkan 4 sel anakan, sedangkan pada pembelahan mitosis itu hanya menghasilkan 2 sel anakan. Ya. Kembali saya jelaskan kepada anak-anak. Kamu lihat di sini di gambar ini ada proses duplikasi selnya dari 1 sel menjadi 4 sel. Nah, itu ada proses-prosesnya. Tolong nanti anak amati, anak-anak baca dan pahami serta bagaimana proses asli pembelahan selnya. Kamu bisa cari di internet tentang proses pembelahan sel ini supaya kamu lebih paham lagi. Pada tahapan selanjutnya materi kita yaitu tentang alat-alat reproduksi pada manusia. Berdasarkan jenis kelamin berarti ada alat-alat reproduksi pada laki-laki, kemudian ada alat-alat reproduksi pada wanita. Alat reproduksi ini dibagi menjadi 2 bagian karena letaknya, ya. Ada alat kelamin bagian dalam, maksudnya di dalam tubuh, ya, di dalam tubuh. Kemudian ada alat kelamin bagian luar tubuh. Bagian dalam ada testis, kemudian ada saluran reproduksi, dan ada kelenjar tambahan. Ya,
istilah-istilahnya kamu lihat di LKS, bagian-bagian testis, kemudian nama alat yang ada di dalam testis atau nama lain testis juga ada, kemudian saluran reproduksi itu dibagi 3 ya, ada epirentia, epididymis, dan pars deferens ya, pars deferens. Kemudian kelenjar tambahan juga ada kantong semen, itu bacanya semen ya, jangan semen, vesica semenalis. Kemudian kelenjar prostat, ada kelenjar Cowperry. Nah, untuk organ-organ reproduksi pada laki-laki kamu bisa lihat pada gambar. Anak-anak mohon diperhatikan betul bagian-bagiannya ya. Ini pembelajaran, jangan dinilai pornografi ya. Kamu harus mengetahui bagian-bagian dalam tubuh kita, bagian-bagian alat pada sistem reproduksi pada pria. Ini penampakan lintangnya. Kemudian ini adalah alat yang memproduksi sel kelamin pada pria ya, sel kelamin. Ini yang disebut dengan sel sperma. Kemudian alat reproduksi pada wanita sama berdasarkan tempatnya. Ada alat kelamin bagian dalam pada wanita dan ada alat kelamin bagian luar. Alat kelamin bagian dalam ini yang terdapat di dalam sistem reproduksi wanita ya. Kalau sehari-harinya mungkin kita lebih kenal dengan sebutan rahim. Nah, sebenarnya di dalam rahim itu banyak sekali alat-alat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka memproduksi sel-sel kelamin pada wanita yang nantinya ketika sudah masanya untuk bereproduksi akan menghasilkan keturunan yang baru. Anak-anak perhatikan organ reproduksi pada wanita yang seperti tangan cabang 2 ini disebut dengan ovarium. Ovarium ada 2 buah. Ovarium itu yang menghasilkan sel telur. Nama lain sel telur itu disebut ovum. Diingat ya, ovarium itu yang menghasilkan sel telur. Nama lain dari sel telur itu ovum. Itu ovum setelah diproduksi di sini itu selama 28 hari itu akan dialirkan ke bagian tuba Fallopi. Ini yang seperti ini. Nah, ya. Kanan kiri ini tuba Fallopi itu saluran yang menghantarkan sel telur menuju ke dinding rahim ya, ke dinding rahim. Ini dinding rahim. Kalau dia sudah matang, dia akan ditanam di sini di dinding rahim ini, endometrium. Ya, endometrium dia akan ditempelkan ke dinding rahim yang mengandung banyak sel darah. Kalau belum waktunya bereproduksi atau belum menikah, maka dia akan dikeluarkan. Nah, itulah yang disebut dengan haid atau datang bulan. Ini harus dikeluarkan, karena kalau tidak dikeluarkan maka akan menjadi kanker, berbahaya karena ini termasuk sel hidup. Jadi Allah merancang ciptaannya itu sudah dengan prediksi yang luar biasa, yang di luar jangkauan otak manusia. Kalian perhatikan bagian-bagiannya ya. Ovarium, kemudian tuba Fallopi. Nama lain tuba Fallopi itu ditulis oviduk. Ya, oviduk, kemudian rahim. Nama lain rahim itu uterus ya. Kemudian endometrium ini tempat yang mengandung banyak sel darah untuk menempelkan sel telur atau ovum.
Nah, ini ada serviks, leher rahim, ada kanker serviks. Kanker serviks itu kalau terjadi gangguan atau terjadi infeksi, maka ini bisa kanker. Nah, itu yang berbahaya untuk wanita. Nah, ini yang bagian kelamin bagian luar disebut juga dengan vagina. Anak-anak baca keterangan-keterangannya, jangan sampai dilewatkan. Tahapan selanjutnya, alat kelamin luar. Alat kelamin luar ini meliputi ada 7 bagian. Pada wanita ada vulva atau bibir besar labia mayora, bibir kecil labia minora. Ya. Kemudian labia mayor itu tampak tebal berlapis lemak, dan labia minor sepasang lipatan kulit yang halus dan tipis serta tidak dilapisi lemak. Ada klitoris, tonjolan kecil disebut, nah itu bacanya ya. Kemudian lubang saluran kencing tepat di bawah klitoris, lubang vagina, selaput darah atau himen. Nah, istilah-istilah itu jangan sampai tidak dipahami. Himen, ya, selaput darah atau himen. Saya kembali tegaskan, anak-anak, untuk lebih memahami ini, coba kamu cari di internet. Mungkin ada gambar organ reproduksi pada wanita ataupun pada pria yang lebih mudah kamu pahami nantinya. Sampai saat ini penjelasannya, ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Ya, ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab. Apakah pengertian pertumbuhan? Apakah perbedaan pertumbuhan dengan perkembangan? Kemudian coba buatlah bagan atau gambar pembelahan mitosis. Gambar pembelahan mitosis. Ini gambarnya tidak terlalu jelas. Bapak harapkan kembali kamu lihat di internet, ya. Mungkin ada gambar yang lebih jelas dengan keterangan yang lebih mudah kamu pahami. Kemudian ceritakanlah proses pembelahan meiosis, ya, pembelahan meiosis. Pertanyaan berikutnya, sebutkan alat-alat kelamin dalam pada pria dan alat-alat kelamin luar pada pria. Kemudian alat-alat kelamin dalam pada wanita, bagian-bagiannya serta fungsinya. Kemudian mengapa bisa terjadi proses haid atau datang bulan. Untuk pertemuan pertama ini yang kita bahas. Silakan anak-anak tuliskan jawaban di kertas, kemudian di foto, dikirimkan ke Bapak. Demikian anak-anak pertemuan kita kali ini. Semoga anak-anak tidak kecewa dan dapat memahami apa yang menjadi tujuan Bapak menyampaikan materi ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.